Let's go. Let's go. Let's go. Assalamualaikum, saya sekarang tengah berada di halaman depan Perumdam Tirta Darmaayu, atau orang Indramayu menyebutnya sebagai PDAM Kabupaten Indramayu. Banyak keluhan dan aduan dari masyarakat tentang air yang keruh, pembayaran yang mahal, bahkan sesekali airnya pun kering, tidak keluar. Untuk itu, saya akan masuk ke dalam dan kita investigasi seperti apa sih keterangan dari keluarga besar Perumdam Tirta Darmaayu. Ikuti saya, Abdul Aziz, Bertanjus. Indramayu airnya buta, macet, terus mahal. Ya, Indramayu banyunya buta, macet. Indramayu, larang Pak bayar ya, dilarang sebulan. Cabut pega. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, Dari mana? saya dari media Pak, dari Berita News. Oke. Mohon izin dengan Pak Direktur, Ya, PLT. Saya PLT di RUT. Siap. Ya. dengan Pak Dirut, mohon izin nih, kalau untuk proses penjernihan air itu teknisnya bagaimana? Oh, masalah penjernihan air. Ini kebetulan kita ada di lokasi instalasi pengolahan air. Oke. Baiknya kita lihat aja langsung nih. Ini kebetulan ini namanya instalasi pengolahan air, ya. Yang ini Pak ya? Ya, betul. Kita naik aja, Bang. Biar Ini jelas. ke sana semua bareng-bareng ya? Ayo bareng, siap-siap. Ini instalasi pengolahan air atau IPA ya? Iya. Ini ada berapa sih Pak di Kabupaten Indramayu? Nah, ini kami memiliki ada 24 instalasi, Pak. 24 instalasi. Ya, Dan 24 instalasi yang terletak di setiap unit, 11 lokasi. 11 lokasi. Ya, dan ini instalasi kepandaian kami memiliki 3 unit pengolahan. Oh, 3 unit pengolahan IPA ya? Ya. Oke. Pak, boleh kita lihat naik ke atas? Pak? Boleh, boleh. Pak, ini salah satu yang dimiliki cabang Indramayu ya, melayani cabang Indramayu. Ini kalau pengolahan itu dikelola oleh pusat sebetulnya. Pusat itu Ya. bagaimana Pak? Manajemennya dipegang oleh pusat, tetapi peruntukannya untuk melayani wilayah pelayanan cabang Indramayu. Kalau ini apa? Nah, ini kalau tadi ditanyakan proses pengolahan ya, air ini berasal dari sungai, Oh, dari sungai. air baku ya, dipompa masuk ke sini. Ini namanya bak koagulasi. Ya, bak koagulasi, di mana di sini tempat pembubuhan bahan kimia, koagulan ya, bisa PAC, bisa tawas. Dari koagulasi masuk ke bak flokulasi. Di sini ada pengadukan. Ya, di bawah ada proses pengadukan dari mulai cepat, sedang, dan lambat. Oke. Ya, masuk lagi lewat bawah, masuk ke bak sedimentasi ini, Bang. Oke. Di bak sedimentasi, jadi sedimennya itu mengendap di bawah, air jernihnya ke atas. Yang ini Ya. ada 3 ya? Ya. Dan ini boleh didistribusikan baru? Belum, ini belum selesai. Ya, ini masih sebagian. Setelah ini dari sedimen masuk ke bak filter. Oke. Bisa dilihat nanti perbedaannya antara air baku ya, air yang sudah diolah. Olah. Ini masih diolah juga sih, tapi sudah terlihat bedanya kan? Oke. Ya. Iya. Ya, seperti itu. Yang terakhir, Pak. Ayo siap. Kalau ini Pak berarti proses akhir ini. Betul, ini yang disebut tadi filter, dari sedimen masuk ke filter. Dari filter ini kita ada lagi satu yang terakhir yaitu desinfektan, Desinfektan, pembubuhan favorit. favorit. Oh, Ya. berarti itu di sini juga prosesnya. Ya. Berarti setelah ini proses terakhirnya itu ditampung di mana Pak? Nah, ini setelah dari filter Oke. dimasukkan ke reservoir. Reservoir. Nah, Sini, tapi ya. sebelum masuk reservoir kita injeksi di pipa Ya. menggunakan desinfektan tadi. Oke. Ya, dia. Dengan apa namanya? Ditampung di reservoir, baru kita distribusikan. Itu ruang pompa, Pak. Berarti ini bener-bener modernisasi banget Pak ya? Ya. Prosesnya. Jadi kebetulan Indramayu itu terkenal dengan pengolahan lengkap, Pak. Oh. Maksudnya apa pengolahan lengkap? Jadi pembubuhannya, kimianya lengkap, ya prosesnya lengkap dari mulai air kotor sampai ke jernih.
Yang tidak lengkap itu contohnya di Kuningan, dia dari mata air langsung. Oh, langsung karena mata airnya memang Betul. kan sumber air yang Hanya desinfektan saja. ya, Nah. sumber airnya berbeda ya. Betul. Nah, itu yang menyebabkan tarif di kita boleh dikatakan Lebih mahal. berbeda Oke. dibanding dengan yang di Kuningan seperti itu. Pak Dirut mohon izin nih, biasanya kan di medsos atau secara langsung kita sering menemukan keluhan dari masyarakat nih, tentang air yang tidak jernih atau keruh. Ya. Nah ini sebenarnya persoalannya apa dan penanggulangannya bagaimana nih Pak? Oh, baik. Ya, saya jelaskan ya bahwa potensi air keruh itu pasti dimanapun bisa terjadi. Kapan masuknya air keruh? Sedangkan air yang kita distribusikan itu bisa dilihat sejernih ini gitu ya. Tetapi kenapa di lapangan masih ada air keruh? Nah, itu penyebabnya adalah masuknya air kotor ketika proses perbaikan kebocoran. Oh, ada perbaikan kebocoran Ya. ya? Di saat perbaikan kebocoran, pipa kita itu elevasinya kan di dalam tanah, ya, di dalam tanah, sehingga ketika air itu kan tidak langsung habis, pasti aja ada sedimen atau kotoran tanah sekitar yang masuk. Nah, Itu penanggulangannya bagaimana? Nah, sebetulnya setiap selesai perbaikan kebocoran, kita lakukan proses yang namanya flushing. Flushing, ya, pengurusan pipa distribusi. Tapi pada kenyataannya mungkin pengurasan pipanya tidak sempurna. Masih ada sisa-sisa yang belum terkuras seperti itu. Oke, jadi ketika terjadi air keruh di lapangan, di masyarakat, maka pihak dari Perumdam pun langsung turun ke venue area tersebut. Betul, SOP-nya seperti itu. SOP-nya seperti Iya, itu. betul. Ada kasuistik hari ini di lapangan Pak terjadi dan itu tepatnya di daerah Jatisawit. Air tidak keluar. Nah, ini proses penanganannya bagaimana Pak? Oh, terkait Jatisawit ya. Kalau terkait Jatisawit, memang itu boleh dikatakan daerah Kebulen itu zona merah. Alasannya apa? Zona merah itu dalam artian daerah ujung dari instalasi pengolahan. Paling ujung. Ya, karena air itu berasal dari pengolahan jati sawit ya, dan juga instalasi pengolahan IPA 300 yang jaraknya itu ada di ujung dari instalasi pengolahan. Nah, itu udah zona merah. Kami juga punya rencana yang lebih besar lagi untuk dapat interkoneksi dari Jatibarang. Oke, caranya bagaimana Pak teknisnya penanganannya agar Ya. masyarakat ini tidak sampai terjadi untuk yang kedua Pak? Kebetulan kemarin memang setelah kami diskusi dengan teman-teman ya, dengan melakukan berbagai upaya, entah itu setting tekanan, manajemen pressure, dan juga dilakukan pemotongan pipa di beberapa titik. Dan Ya. itu sudah dilakukan. Ya, sudah beberapa titik, barangkali ada sumbatan. Dan ternyata betul kemarin ada sumbatan. Ya, jadi ada wilayah yang di situ sarana wash out-nya itu tidak terpenuhi lah. Makanya kemarin dibuat sarana wash out, kita kuras, kita potong, kita buang, dan alhamdulillah sedimennya keluar. Oke. Dan sekarang informasinya sudah mulai normal. Ya. Pak, satu lagi nih. Ini kan saya pengen investigasi langsung nih ke lapangan. Saya mohon izin Pak Dirut, saya mau ke wilayah penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat hari ini Ya. di desa Sawit. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Oke. Silakan. Terima kasih Pak. Saya Nan- mau Terima kasih atas kunjungannya. Nanti didamping oleh Humas. Terima kasih Pak. Siap. Sekarang saya tengah berada di Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang. Kita akan bersama-sama investigasi seperti apa sih tindakan yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Indramayu dalam rangka pelayanan ketika ada jaringan yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat. Ikuti saya. Mohon izin Pak, dengan Bapak siapa nih? Dengan Bapak Didi Oke, bisa dijelaskan nih Pak. Ini kan sedang dilaksanakan perbaikan sepertinya. Ini perbaikan apa namanya Pak? ya gini Pak, terkait masalah perbaikan hari ini Hmm. ini udah tahapan dari tahapan. Hmm. Pertama, kami mendapatkan laporan pengaduan dari Masyarakat. konsumen PDAM Jatisawit Oke. terkait air tidak mengalir nih. Nah, terkait air tidak mengalir, kami melakukan tahapan-tahapannya Pak. Oke. Tahapan pertama,
yang kami lakukan karena disegera mungkin air itu untuk masuk ke SL pelanggan, Oke. kami melakukan penyuntikan. Oke, penyuntikan itu berarti dari sini didorong airnya. Enggak, pakai air tangki Pak, dimasukin ke jaringan perpipaan siap. yang ada di wilayah tadi Setempat. melaporkan tidak ada air itu. Oke. Itu pertama penyuntikan Pertama, Pak, ya? dan kedua kami melakukan pemasangan pompa portable Pak. Artinya pompa portable itu pompa tersebut dipasang untuk mendorong tekanan yang tadi konsumen itu tidak keluar. Oke, itu yang kedua ya. Penambahan pressure. Oke, penambahan besar tekanan. Heeh. Setelah itu ada lagi? Nah, yang ketiga tahapannya itu kita lagi melakukan tahapan setting palep Pak. Setting palep ini Setting yang palep. sering dilakukan juga yang ya? sedang dilakukan nih. Yang di sini setting palep. Setting palep nih Pak. Oke. Artinya pada saat kita setting palep itu prosesnya juga lama Pak, karena menggali tanah dulu, Oke. kediamannya, kedalaman pipanya berapa, di situ ada pemotongan, Oke. ada kendala apa yang dikhawatirin, pipa tersebut ada sumbatan atau pipa tersebut kosong air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pemerintahan Desa Pawidian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PDAM Indramayu yang cepat respon dalam menindaklanjuti dari keluhan masyarakat Desa Pawidian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah salah satu tempat penjernihan air bersih Perumdam Kabupaten Indramayu. Dan Perumdam ini bernama Tirta Dharma Ayu. Kehidupan berasal dari air dan semuanya untuk kemaslahatan di Kabupaten Indramayu. Saya Abdul Aziz, Berita News. Thank you. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PLT Dirut Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu mengajak pada seluruh pelanggan air minum Perumda Air Minum Tirta Dharma Ayu agar dapat bijak dalam menggunakan air dan membayar tagihan rekening air tepat waktu untuk menghindari pencabutan dan pembayaran denda yang akan menambah beban pelanggan. Dan bila mana ada gangguan atau keluhan, baik air keruh, air kecil, atau ada indikasi pembayaran tidak sesuai dengan pemakaian, segera laporkan ke kantor layanan terdekat atau melalui nomor gangguan yang sudah disediakan agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan kami mohon partisipasi aktif kepada seluruh masyarakat Indramayu yang menemui atau melihat kebocoran pipa milik kami agar dapat melaporkan ke kami melalui nomor yang sudah disediakan atau kantor terdekat. Mohon doa dan dukungannya agar kami selalu dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan membantu mewujudkan Indramayu Reang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.